Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi ini pertama kalinya ya, mungkin teman-teman lihat mukaku ini yang tampan ya. Jadi di sini kita akan mencoba chit-chat aja sih, ngobrol-ngobrol santai bersama anak data. Oke, jadi di podcast saya yang pertama ini saya mengundang teman ya yang udah lama juga kenal ya. Nanti kita kenalan dulu. Nah, mungkin aku akan kedepannya akan bikin podcast mengenai tema data ya, baik itu yang masih kuliah, maksudnya kayak gimana sih kalau kuliah di bidang statistika, di aktuaria, di bidang matematik gitu kan, di suatu universitas, misalkan UGM, UI gitu kan. Dan juga misalkan yang data expert nih yang udah kerja di bidang misalkan apa ya, data engineer, data scientist atau yang lainnya. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Zak, kamu siapa dan kira-kira sekarang kerjanya jadi apa gitu? Ya, halo teman-teman. Ya, saya Iza, saya alumni UGM Statistika 2016. Seperti disebut Sukron tadi, kami biasa sering ketemu. Biasanya kalau kita sama-sama ikut lomba, biasanya Sukron dari Undip, saya dari UGM, biasanya kita sering ketemu. Dan untuk sekarang saya lagi jadi staf pendukung di Kemenko Marves, Maritim dan Investasi. Dan ya, mulai dari 2020 kemarin habis ya pas mulai pandemi itu sampai sekarang masih di Marves. Berarti bulan apa sih? Tepatnya tuh dia di bulan Agustus 2020. Oh, berarti ini udah setahun lebih 3 bulanan ya Zak ya? Ya, setahun 3 bulan berarti. Berarti kalau bayi udah lahir ini 9 bulan lebih nih. Oke, berarti ternyata Iza ini sebagai staf pendukung ya. Tapi ini role-nya lebih ngolah data gitu ya, di bidang data gitu atau gimana? Ya, jadi secara garis besar secara job desk-nya aku lebih banyak megang ke hal-hal yang berkaitan dengan data. Seperti misalnya kan gampangannya nih, kalau misalnya ada suatu proyek gitu, itu biasanya kan karena kita dari kementerian tuh biasanya lihatnya kita lihat undang-undangnya, terus lihat semacam publikasi, paper, dan sebagainya, kayak lanjutan akademisnya, terus juga dari datanya. Nah, biasanya aku banyak kebagian untuk bantu di datanya. Oke, berarti data analis di investasi dan juga maritim ya, atau kelautan? Maritim dan investasi. Oh, maritim, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pekerjaan dulu ya, Zak. Mungkin dari teman-teman kira-kira kepo nih, background-nya gimana kok? Apakah saya juga bisa gitu loh, kalau misalkan kerja di situ gitu kan? Nah, Iza sendiri dulu berarti masuk statistika UGM ya, Zak ya. Terus lulus itu gimana, Zak? Langsung apply di kayak gini data itu atau memang aktuaria dulu atau gimana? Ya, jadi sebelumnya mungkin cerita sedikit. Sebelumnya saya kebetulan di kuliah juga background-nya lebih banyak ke aktuaria keuangan. Dan ya pertama lulus juga hal yang dicari, role-role utamanya yang kalau nggak data scientist, data analis, atau di aktuari seperti itu. Dan sebelumnya juga udah banyak. Jadi waktu itu Februari itu wisuda, dan Maret tuh ini itu baru pertama kali mulai apply dan cukup sulit waktu itu, cukup jarang juga menemukan, dan alhamdulillah akhirnya ada rezekinya di sini di Kemenko Marves itu per Agustusnya. Oke, dulu itu aku pernah ke Kosmo ya, Zak. Itu bulan apa ya, Zak? Februari atau apa tuh? Januari mungkin ya. Januari kayaknya. Januari ya. Itu Januari 2020 aku ke kosnya Iza. Nah, dulu itu aku tahu banget kalau kamu itu dulu dapat beasiswa aktuaria ya. Dari apa tuh, Zak? Bisa diceritakan nggak beasiswanya? Ya, jadi selama pas waktu di UGM itu ada semacam kerjasama dengan Ready ini dia semacam program untuk mendorong mahasiswa Indonesia supaya menjadi aktuari seperti itu. Sumbernya dari Universitas Waterloo, dan di sini mulai dapat tuh sejak semester 3 alhamdulillah sampai semester 6 atau 7 seperti itu. Jadi ya cukup banyak nge-cover lah selama masih mahasiswa. Nah, itu bukan cukup lagi, itu banyak banget. Iya nggak sih? Per bulan berapa kalau boleh tahu? Range-nya aja wes. Oh iya. Ya, range-nya alhamdulillah di sekitar 2 jutaan lah. Sebulan. Itu kalau aku udah bisa foya-foya itu 2 juta per bulan. Semester berarti 6 bulan ya. 12. Wah, luar biasa. Oke. Tapi nah itu aku jadi penasarannya, kan kamu dapat beasiswa Ready kan? Kenapa nggak jadi beasiswa Ready itu kan beasiswa asuransi ya. Nah,
kenapa nggak langsung ke asuransi? Apakah memang mereka tidak memfasilitasi lulus langsung jadi ini gitu kan? Atau memang bisa tapi kamunya memang nggak minat banget gitu? Ya, jadi kalau misal dari programnya sendiri, dia nggak ada fasilitas yang langsung gitu lulus terus langsung direkrut seperti itu, nggak ada. Jadi memang tetap gimana pun kita memang ya harus berusaha nggak pas ada privilege seperti itu langsung bisa diterima di industri akuari juga. Tapi kalau misalnya kebetulan saya sendiri juga selain di akuari, kalau kita lomba kan biasanya itu lebih ke hal-hal kayak konsumen gitu kan, konsumen behavior gitu kan, yang di tracking, terus kayak sales gitu-gitu. Dan ya jadi salah satu minat saya lainnya yang saya rasa lebih cocok juga di bidang data scientist, data analis itu, nggak fokus saja ke aktuari itu. Oke, dan UGM pun mulai berapa ada jurusan aktuaria UGM? UGM nih mulai ada jurusan aktuaria yang angkatan 2020 sepertinya ya. Ya, angkatan kemarin baru 1 tahun berarti. Ya. Oke, kalau berarti kita udah ya flashbacknya ceritanya. Jadi backgroundnya memang nggak di aktuari, cuma lebih minat di sini. Nah, terus pas lulus itu sesusah apa gitu kan? Mungkin bayangannya ini lagi hype nih posisi ini nih, kayak gampang banget nih kita orang dapat. Padahal kan perjuangan juga kan. Itu gimana sih? Ya mungkin ini juga dirasakan Syukron juga atau mungkin teman-teman lainnya yang sebenarnya apa yang dilihat kan selalu lebih mudah gitu. Tanpa kita tahu struggle di baliknya gitu kan. Kayak ya sudah pasti tiap hari kita ngecek. Mungkin teman-teman juga udah tahu LinkedIn, Jobstreet, Caliber, Teknasia, Glints. Ya tiap hari ngecek itu, kalau ada ya kita apply. Tapi kebetulan seingat saya waktu itu tuh jarang role data analis yang ngambil fresh grade. Ya kebanyakan yang udah experience gitulah. Jadi sekalinya ada juga, misalnya di LinkedIn kan bisa dilihat ada berapa yang lamar gitu. Itu juga udah 200 plus selalu seperti itu. Jadi ya mungkin juga karena hype ini ya, waktu itu kan kita data scientist kan udah semakin terdengar, terutama di startup yang udah banyak unicorn. Bahkan waktu itu udah mulai hype-nya Dekakorn juga. Dan saya rasa juga itu juga bikin efek bahwa semua mahasiswa nih yang memang melek teknologi ya gampangannya, entah yang anak data, entah anak IT, pasti saya akan ngincar itu gitu. Jadi ya persaingannya pasti semakin banyak lah. Iya, karena ini ya malah kadang orang mikir nih, ternyata lagi hype nih, jadi kita mau ke sini. Ya padahal karena mikir kayak gitu semua jadi susah kan. Nah, ya benar. Nah, kalau kamu sendiri terkumpul semua. Berarti itu apply berapa bulan setelah graduation bisa lolosnya ke itu kementerian ini? Di kementerian nih kebetulan waktu itu dia tipe yang urgently need ya. Jadi prosesnya nggak sampai sebulan udah bisa gitu. Dan sebelumnya juga mungkin kalau boleh cerita sedikit pas waktu, jadi kan setelah yudisium gitu kan, sebelum wisuda, sebelum juga udah ada apply dan berproses di, kalau nggak salah Main Games namanya, Main Games. Jadi salah satu produk gamenya cukup banyak game yang di Facebook kalau nggak salah dia. Dan termasuk si cacing-cacing kalau pernah lihat. Nah, kayaknya salah satu produknya itu. Dan waktu itu tuh tesnya masih tipe-tipe offline semua. Jadi dari Jogja waktu itu ke Jakarta, dan di Jakarta nih ngejalanin harus kurang lebih 2 tahap berarti. Jadi tahap pertama nih waktu itu adalah langsung tes data. Jadi kita pas pertama masuk langsung dikasih ini dulu tes psiko. Jadi kami diberi selebaran semacam pilihan ganda gitulah, kayak TPA yang angka geometri yang kubus diputar-putar jadi apa gitu-gitu. Nah, itu dikerjakan sejam kalau nggak salah, dalam sejam. Terus setelah itu kami menunggu di ruangan itu, dan 10-15 menit kemudian HR-nya masuk lagi, langsung ngumumin siapa yang lolos, siapa yang udah pulang. Dan mungkin bagi saya fresh grade waktu itu cukup kaget bahwa jadi jauh-jauh dari rumah terus ke situ dan cuma ngerjakan sejam, lalu ada yang udah disuruh pulang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya lanjut, dan saat itu langsung
langsung disuruh buka laptop. Jadi habis tes itu diumumin langsung, yang nggak lulus suruh pulang. Dan kami diberi test case data waktu itu tentang Arima, jadi time series. Jadi dikasih data time series, terus diminta untuk forecast seperti itulah ya. Dan itu dikerjakan sejam juga sambil buat. Jadi dimintanya ngejawabnya dalam bentuk Word seperti itu. Jadi karena saya juga biasanya pakai R, jadi waktu itu sih kami pakai R dan ya di kayak paste gitulah, paste ke Word lalu ditambahin semacam rekomendasi gitu-gitu. Dan setelah itu kami dipersilakan pulang. Lalu besoknya alhamdulillahnya nggak lama, jadi nggak cukup lama juga di Jakarta, langsung dikirimin interview lanjutan, bahwa lolos tahap kedua. Dan tahap kedua ini yang menurut saya cukup kagok karena waktu itu jadi si Mind Games nih multinasional, dia perusahaannya multinasional, dan waktu itu kami interviewnya nih dengan user sama kalau nggak salah bagian headnya gitulah. Ini dia dari Singapura dan terbang ke Indo terus interview kami gitulah. Dan itu karena pengalaman pertama saya juga untuk interview pertama kali itu, kalau nggak salah sih yang ditanya tuh yang pertama kurang lebih dari backgroundnya apa seperti tadi, terus pernah ada pengalaman apa, analisis apa, terus kalau lomba tuh biasanya ngerjain apa, software apa gitu-gitulah. Terus nanti di endingnya dikasih semacam quick question gitu. Jadi kita ditanya misalnya nih, kebetulan itu aku dapetnya kayak gini, kalau misalkan kan si siapa nih, jadi ada kan e-commerce kita sekarang kan ramenya tuh di dua tuh, Tokped, Shopee kan. Yeah. Nah waktu itu masih yang Shopee-nya seingatku masih belum segede sekarang, serame sekarang. Waktu itu kita dikasih case-nya, dia bilang gini, saya dapat info bahwa Tokped udah menurun sales-nya, sedangkan si Shopee nih meningkat gitu. Terus kira-kira hipotesis apa yang bisa kamu tawarkan, dan sekiranya perlu membuat rekomendasi, data apa yang kamu perlukan, seperti itulah kurang lebih. Dan itu menggunakan bahasa Inggris, jadi saya cukup kagok jujur saja. Dan itu quick question gitu, jadi ditanya langsung diminta untuk jawab. Jadi ya jawaban saya cukup polos sebagai anak fresh grade. Saya hanya menjawab mungkin lebih ke masalah UI UX seperti itu, dimana yang mungkin yang Shopee udah lebih banyak fiturnya, seperti kalau nggak salah udah ada game-game gitu-gitulah. Terus dia akhirnya selesai saya menjawab, dari usernya menanyakan balik apakah nggak ada hubungannya dengan promosi iklan dan sebagainya. Terus tapi sayangnya udah cukup satu jawaban tadi, udah ditutup, jadi dipersilakan pulang, diminta nunggu, dan seperti tidak ada kabar. Jadi udah sepertinya. Oke. Oh, ternyata sepanjang itu sad ending ya. Iya. Aduh, aku udah dengerin itu kayak oke, ini kayaknya happy ending. Gak apa-apa, yang penting udah keterima di sini dah. Terus akhirnya kan keterima di Kementerian Investasi dan juga Maritim kan. Nah itu kalau tesnya gimana yang ini? Iya. Kalau yang ini kebetulan waktu itu dari Kemenko Marves nih ada semacam proyek gitu, gampangannya kita dari Marves nih ingin membuat semacam leading economic indicator. Jadi kan mungkin teman-teman tahu ya, ada GDP, istilah GDP gitu. Nah, GDP keluarnya tuh 3 bulan sekali, kuartalan. Nah, inginnya nih ada semacam GDP tapi bulanan. Nah, jadi misalnya nih misalnya lebih awal karena bulanan, jadi lebih bisa lebih early gitu dideteksi bahwa sekarang yang bulanannya turun nih, berarti khawatir kuartal depan turun, maka rekomendasi kebijakan apa yang diperlukan, seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi waktu itu yang ditanya lebih banyak ke hal-hal masalah time series. Jadi pernah pakai Arima, VAR, MS VAR, Markov switch gitu-gitu. Jadi yang
Dan sebenarnya waktu itu saya juga sambil nggak sepenuhnya paham, tapi pernah baca gitu. Jadi ya karena pernah baca aja sih. Jadi terus tahu basic-basicnya, dan waktu interview ya saya sampaikan juga pernah, yang paling sering sih Arima, tapi juga untuk MS VAR juga pernah dengar, terutama VAR-nya sendiri. Dan di luar itu ditanya-tanya hal lain semacam pernah mungkin kalau saya sih baru tahu, kita kan biasanya dapat data dari Kaggle kan, mungkin Kaggle, GitHub gitu-gitu. Nah, tapi waktu di pemerintahan nih, pas waktu interview lebih ke CIC. Jadi CIC itu semacam portal data gitulah, kayak portal Bloomberg data tapi ya? yang sifatnya ya Bloomberg, seperti Bloomberg. Jadi portal data yang sifatnya lebih ke data-data official gitu, data-data resmi, bukan yang kayak kita di Kaggle. Oke. Oh, berarti langsung wawancara aja, nggak ada tes ininya, coding? Nggak. Jadi dan ketika masuk pun pada akhirnya lebih banyak menggunakan eViews gitu, karena mungkin emang cukup berbeda ya. Kalau kita kan sebelumnya yang kita misalnya lomba kan emang big data gitu kan, jadi kita seringnya pakai Python R gitu, dan ketika di sini lebih seringnya eViews untuk si ininya, time seriesnya. Oh, sering time series ya berarti ya kesehariannya ya? Ya, lebih banyak time series. Oh ya, emang eViews jagonya time series ya emang sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang fresh grade ya, itu berarti kan kalau mau apply ya di bidang data, mungkin pelajarinya time series itu banyak sekali ya, di main games ditanyakan, di Marves juga ditanyakan. Iya, benar. Iya. Aku juga kalau ditanya gitu nggak bisa tuh, kalau misalkan VAR gitu kan. Ya VAR aku tahu mah VAR. Mas itu kayak misalkan Markov gitu ya, untuk prediction itu kan stokastik ya. Jadi agak secara teoretik agak rumit. Ya. Nanti tunggu saja video di tutorialnya di Manusia Setengah Cikontinen. Oke, kalau misalkan ini di keseharian setelah lolos itu biasanya disuruh ngapain di sana? Jadi itu seperti aku bilang tadi, pas aku pertama masuk tuh kan untuk proyek buat leading economic indicator gitu. Jadi lebih leading gitulah daripada realnya. Nah, jadi yang pertama sih baca paper gitulah. Jadi emang di luar negeri itu udah banyak negara yang menerapkan itu gitu. Dan akhirnya kita bikin itu juga. Jadi diminta pelajarin dari berbagai macam, terutama dari US yang paling banyak kita pelajari seharusnya. Dan sekitar berapa ya, mungkin 2 minggu 3 minggu itu untuk belajar di papernya gitu, supaya bisa tahu nextnya nih data apa yang diperlukan, karena nantinya tuh mungkin agak detail dikit. Jadi tiap negara tuh beda-beda gitu ternyata setelah kita kumpulkan paper-papernya ya. Jadi negara ini misalnya nih dia pakai data-data pertanian, data-data pertambangan, data penjualan gitu-gitu, tapi negara lain lebih ke suku bunga, lebih ke spending gitu-gitulah. Jadi pada akhirnya kita seleksi data yang mau kita pakai, dan ya akhirnya dari 200 data gitu, 200 dataset kita seleksi jadi dapat 11-an yang bisa kita gunakan untuk di Indonesia. Itu untuk prediksi apa tadi? GDP atau apa tadi? Arah GDP-nya. Jadi biasanya kan GDP tuh quarterly gitu kan ya, Maret, Juni, September gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita Januari udah ngelihat bahwa arahnya ini bakal ke bawah, berarti 2 bulan selanjutnya what's next gitu, kebijakan apa yang perlu diambil, kembangannya gitu. Oh, GDP itu ini ya, angka ini ya, berarti kayak time series juga ya berarti dia ya? Ya, time series juga dia. Oke, kalau satu tim berapa orang yang ngerjain itu? Jadi ada 4 orang, yang statistik aku sendiri, lalu ada ekonomi juga, ekonominya 2, dan yang satu nih kayak head project-nya dia S1 ekonomi, S2 statistik, apa kebalikannya gitu lah. Jadi seperti itu. Oh ya, best team ya juga. Lah kalau misalkan ini setelah ngerjain proyek itu ngapain lagi kira-kira di sana di Kementerian Marves? Ya jadi setelah proyek itu selesai, tetap mulai penerapannya. Jadi kayak dievaluasi gitulah, kan udah jadi ngebentuk model tuh sekitar 3 bulan kita. Enggak nih,
aku masuk Agustus sampai Desember. 4 bulan itu udah sampai jadi semuanya gitu. 4 bulan, dan mulai Januari kemarin nih baru mulai dicoba lah dengan data yang baru masuk gitu, terus dieval lagi kalau misalnya ada yang kurang seperti itulah. Dan di luar itu sih kerjaan lain ya sesuai ininya sih, request dari dari user gitu. Ya kayak kerjaan tampilan ya, yang kecil-kecil gitu ya, sampingannya ya. Ya dulu ya gini ya, mungkin dari teman-teman biasanya mikir kalau ngerjain Kaggle itu kan sehari selesai, seminggu lah maksimal kan. Ya cuma masalahnya ketika udah di dunia kerja itu proyek lama ya saya, kayak misalkan aku juga 6 bulan, setahun gitu, satu proyek. Nah makanya ya Iza itu kayak gitu juga sama, pasti di kementerian, saya dulu juga di kementerian jadi kayak gitu, merasakan proyek itu long term ya ya sistemnya ya. Oke, berarti kalau aku juga di kementerian dulu sama Iza ini bukan PNS ya, tapi tenaga ahli dari luar gitu ya. Nah, kalau berarti kalau maksudku biar teman-teman tahu kalau misalkan teman-teman mau masuk PNS ya tetap jalurnya ikut CPNS gitu ya saya. Betul. Nah, tapi memang itu ya, kalau misalkan teman-teman nggak pengen terikat gitu. Jadi misalkan teman-teman pengen kerja di kementerian tapi nggak terikat jadi PNS terus di situ ya. Ya ikut kayak mungkin saya sama Iza juga ya. Berarti kita ambil yang bagian tenaga ahlinya aja. Ya biasanya kan dari kementerian meng-hire konsultan, meng-hire tenaga IT gitu. Nah itu kayak kita itu. Nah jadi tidak terikat jadi PNS kayak gitu. Nah makanya saya bisa pindah nih. Nah mungkin saya nggak tahu bakal pindah atau enggak. Oke. Mungkin ini kira-kira apa yang kamu rasakan ini ya? Jadi di kuliah sama pekerjaan itu kayak berguna nggak sih materi kuliah kayak kalkulus dan sebagainya, dan menurutmu apa perbedaan dan kesamaannya, manfaat dan apanya gitu ya yang beda gitu? Ya yang jelas kalau bermanfaat kan pasti ada yang bermanfaat, karena kan ketika kuliah kita pasti kayak belajarnya lebih melebar gitu kan. Kan kerja tinggal spesifiknya kita yang mana gitu. Jadi misalnya dulu kita pelajarin, mungkin kalau anak data kan misalnya entah data kategori, time series, tadi regresi gitu-gitu. Mungkin dari semua itu pasti ada lah salah satu yang nyangkut gitu kan dengan kerjaan yang sekarang. Jadi tetap pasti ada manfaatnya, dan yang jelas paling kerasa di aku time series seperti aku bilang dari tadi, karena emang concernnya di situ, dan untuk sangat membantu terutama karena di tim aku juga kebetulan aku yang satu-satunya statistik, dan sebenarnya sih teman-teman ekonomi lainnya juga bisa untuk ekonometri gitu kan, emang ada matkul seperti itu. Cuma karena kadang kan sebelum langsung kita kan ketika lakukan proyek tidak langsung tahu ini pakai metode ini nih, nggak gitu juga kan. Jadi mikir dulu nih, ini pakai ini kah, ternyata enggak, ini kah. Nah di proses-proses itu sih sebenarnya pernah ngambil kuliah statistik itu sangat membantu gitu. Oke, berarti aku simpulkan ini ya, time series itu sebagai inimu ya, atau enggakmu ya. Jadi ini kalau sekarang. Jadi bagi teman-teman yang mau berkecimpung ya di Marves nih untuk kedepannya misalkan, atau di main games tadi ya, ya mungkin bisa pelajari time series analytic. Nah mungkin kalau dari teman-teman yang non statistik matematik ya perlu pelajari teorinya juga ya, karena perlu pasti ya saya. Ya kadang tuh ada mungkin kerjaan perintilan lain ya. Jadi misalnya nih enggak sih tentang proyek ini juga gitu. Kadang kan emang di paper-papernya tuh dijelasin tuh ada rumus-rumusnya kayak kita bikin skripsi gitulah. Nah mungkin kalau teman-teman yang ekonomi bisa praktek, tapi untuk baca gitu mungkin agak kesulitan gitu. Ya, sebenarnya kesulit juga sih seperti bikin skripsi gitu kan. Cuma ya agak begitu asing lah ketika lihat ininya teori-teori yang dipakai gitu. Iya. Setelah saya amati ya, kayaknya di kementerian itu paper base ya. Maksudku gini. Jadi aku dulu juga ngerjain proyeknya itu ngambil paper dari Jerman sama Jepang gitu loh, Jak. Kalau dulu aku ngerjain proyek lebih ke ini ya, transportasi, urban transportation ya. Nah, karena di Kementerian PPN sih. Nah, jadi kayaknya karena kementerian, jadi memang harus source ngerjainnya itu jelas gitu ya. Secara teoretikal itu proven gitu ya, saya. Nah, mungkin agak beda nih. Nah, kalau misalkan teman-teman kerja di industri non government ya, mungkin nggak perlu research paper sebegitunya kayak Iza gitu ya. Tapi ya kalau mau di kementerian ya harus baca paper mau nggak mau ya.
kayak gitu. Oke, mungkin karena ini ya untuk mempersingkat waktu Zoom kan agak terbatas juga ya. Kira-kira ada ini nggak apa namanya kesan pesan atau kata-kata apa gitu buat teman-teman yang mungkin akan switch karir atau baru lulus gitu? Ya, kalau menurut aku sih semakin kesini sepertinya emang hype anak data nih terus-terusan ada ya, apalagi udah karena pandemi semakin banyak startup digital yang mana emang memanfaatkan big data lah seperti kita tahu, jadi emang semakin banyak peluangnya juga dan semakin banyak juga source tempat kita belajar. Yang jelas sih mungkin menurutku satu aja, konsisten. Karena aku sendiri ketika mempelajari sesuatu nih gampang loncat-loncat gitu. Aku tertarik ini nih, besoknya udah lupa ganti yang lain. Aku mau belajar SQL nih, besok lupa ganti Power BI gitu. Jadi menurutku sih kuncinya di konsisten dulu gitu. Ya paling nggak atur aja lah 2 minggu atau 3 minggu baru ganti gitu-gitulah. Oke, konsisten ya. Jangan gampang terdistract ya gitu saya ya. Ya, ada heboh ini ikutan yang lain yang dulu ditinggal itu ya. Oke, memang sih bener ya. Kalau mendingan kita kayaknya ya lebih baik fokus di satu bidang terus matang gitu ya daripada belum selesai ya pindah lagi. Ya. Oke, thank you Eza ya untuk ini sesi kali ini. Nah, ya jadi mungkin kita akan ketemu lagi dengan teman-temannya Eza nih habis ini nih. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.